Halo teman-teman semua, terima kasih atas kunjungan kalian ke channel ini. Dan saya sangat apresiasi untuk kalian yang mau membuat channel ini berkembang dalam kolom komentar. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran dalam melakukan setiap kegiatan kalian setiap harinya. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul My Little Baby Jaya, yang dirilis pada tahun 2017. Dalam film ini diperankan oleh Kim Jung Kyo sebagai Won Chol, Oh Ye-sul sebagai Jaya. Dalam film ini diceritakan seorang wanita muda yang bernama Jaya memiliki seorang ayah yang bernama Won. Dalam hal ini, ayah dari Jaya memiliki keterbatasan fisik. Keseharian dari ayah Jaya adalah berjualan, dan bersyukurnya bahwa penjualan dari ayahnya begitu laris dan banyak pelanggan. Sampai-sampai ketika memasuki SMA, Jaya selaku putri paling cantiknya bisa bersekolah di kota Seoul. Namun, dalam sekolahnya dia tidak beruntung karena mendapatkan sekelas dengan orang-orang kaya yang tidak pernah mau kalah. Hasilnya dari situ, dia mendapatkan pencemoohan dan perilaku-perilaku yang seharusnya tidak diterima olehnya, baik fisik maupun batin. Karena hal tersebut, ia mengalami mental lemah. Tidak sampai di situ, ia pun akhirnya membalas dendam. Daripada berlama-lama, mari kita saksikan alur film berikut ini. Cerita berkisah di tahun 2015. Tepat pada saat itu, seorang wanita menuju ke hotelnya yang secara bersamaan tahun itu adalah tahun musim gugur. Di tempat lain terlihat seorang ayah yang sedang membawa belanjaannya di sebuah pasar. Ia bernama Won. Dan mohon maaf, dia memiliki keterbatasan dalam fisiknya. Tidak lama dari itu, seseorang dikejutkan dengan seorang wanita yang terjatuh dari kamar hotelnya. Di tempat lain bahwa Won mengalami masalah terkait dengan HP-nya dan mengakibatkan tidak bisa berfungsi dengan baik. Lalu, mayat perempuan itu dilarikan ke rumah sakit Sila. Namun diketahui bahwa wanita tersebut berprofesi sebagai wanita penghibur. Tepat keesokan harinya, ayahnya pun menebarkan abu milik anaknya di sebuah danau. Diketahui anaknya bernama Jaya. Cerita melompat ke masa kini. Terlihat bahwa Won dan anaknya tinggal di sebuah pesisir danau. Yang diketahui bahwa anaknya telah berhasil lolos dari perguruan tinggi. Sontak, Won pun langsung menghampiri tempat di mana Jaya sedang latihan paduan suara. Setelahnya, mereka pulang bersama menggunakan mobil milik ayahnya. Sesampainya di rumah, ayahnya baru saja pulang dari sebuah toko dan melihat bahwa putri cantiknya sudah tertidur lelap. Sambil membayangi putri kecilnya, dia kembali teringat di masa lalu, bahwa dulu banyak orang meragukannya dalam mengurus anaknya. Dari situ pun dia bertekad untuk terus mengurus anaknya walau dengan kondisi yang tidak seperti manusia pada umumnya. Saat itu, dengan rezeki yang ada, mereka berhasil pindah ke kota Seoul. Dalam perjalanannya, Jaya menginginkan tas baru untuk memulai sekolah di tempat yang baru. Akan tetapi, karena keterbatasan ayahnya, dia hanya bisa membalas dengan senyuman. Sesampainya di tempat baru, mereka pun langsung bergegas untuk menyiapkan dan menata barang-barang di rumah baru mereka. Seperti yang dilakukan setiap harinya, ayahnya kembali berjualan di lokasi di mana lokasi tersebut belum mendapatkan izin dari daerah setempat. Pemilik wilayah tersebut pun marah kepadanya. Karena tidak terima, Jaya pun berkelahi dengan orang yang mendorong ayahnya. Sampai-sampai pihak polisian pun harus turun tangan untuk mendamaikan mereka. Sepulangnya, Jaya melihat sebuah bulan yang mana mengingatkannya pada waktu dia kecil dulu. Saat itu, dia begitu bahagia melihat bulan bersama dengan ayahnya. Tepat keesokan paginya, ayahnya mencoba kembali untuk berjualan di dekat stasiun. Dan kejadian itu terulang kembali bahwa ada seseorang yang memperingati untuk tidak berjualan di daerah tersebut. Malam itu, Jaya terlihat menunggu ayahnya pulang karena dia ingat perkataan ayahnya untuk membelikan beberapa perlengkapan untuk persiapan sekolah anaknya. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui bahwa dagangan dari ayahnya selalu sepi dan selalu diusir dari tempat dia berjualan. Untungnya, ayahnya selalu mempunyai uang cadangan untuk dipakai membeli perlengkapan sekolah anak tercintanya. Keesokan harinya,
di mana hari pertama Jaya masuk sekolah. Terlihat bahwa ada sekelompok remaja yang mengaku sebagai orang yang ditakuti di kelas itu, meminta Jaya untuk pindah tempat duduk, karena tempat itu sudah diplot untuk geng mereka. Akhirnya, mau tidak mau, Jaya mengikuti instruksi mereka. Sedangkan di tempat lain ayah dari Jaya, dengan susah payah mencari tempat untuk berjualan. Akhirnya, dengan perjuangan yang tidak sia-sia, dia berhasil mendapatkan tempat untuk dia bisa pakai dalam berjualan. Siapa sangka ternyata jualannya terlihat sangat laku dan diminati banyak orang. Sedangkan di sekolah terlihat bahwa Jaya mengikuti ekskul musik, yang mana dalam hal tersebut kriteria yang diperlukan harus bisa bernyanyi. Saat itu pun diadakan tes vokal. Saat itu pun satu persatu para siswa dites vokalnya. Saat itu giliran Jaya. Siapa sangka ternyata dia adalah salah satu siswi yang bisa mengeluarkan suara dengan nada tinggi. Sontak para siswa yang lainnya pun kagum kepadanya. Pada saat jam makan siang, terlihat teman sebangkunya datang dan memberitahunya bahwa ketua kelas, yang pernah mengusirnya dari tempat bangku Jaya, semua siswa paham bahwa ketua kelas itu tidak mau kalah dari siswa-siswi yang lainnya. Otomatis siswi yang lainnya pada mengalah kepadanya, agar tidak mendapatkan masalah dengannya. Ternyata usut punya usut, ketua dari perkumpulan musik berpacaran dengan ketua kelas yang ada di kelas Jaya. Terlihat bahwa ketua kelas tersebut merasa cemburu kepadanya karena dia kalah dalam bernyanyi. Terlihat sepulang sekolah, dia bersama dengan teman sebangkunya melihat ketua kelas yang selalu sinis melihat ke arahnya. Tidak hanya di situ. Sepulangnya, mereka berjalan ke sebuah tempat pembelanjaan yang ternyata di situ ada ayahnya yang sedang berjualan. Sontak, Jaya pun mengenalkan temannya kepada ayahnya. Setelahnya, dia bersama dengan teman sebangkunya layaknya seperti anak gadis yang baru besar. Mereka menikmati waktu demi waktunya untuk bersenang-senang. Beberapa waktu selanjutnya, terlihat bahwa paduan suara di sekolahnya melakukan makrab untuk para siswa-siswi yang baru saja bergabung di sekolahnya. Terlihat bahwa Jaya sebagai murid baru banyak mendapatkan perhatian dari teman siswinya dan para pria karena dia mempunyai privilege paras cantiknya. Pada saat pagi hari, diketahui Bora melihat Jaya telah bangun pagi dan sedang berjalan mengelilingi danau. Tanpa diketahui, ternyata ketua dari perkumpulan musik mengikutinya diam-diam. Ketua murid tersebut langsung mengungkapkan perasaannya dan melakukan tindakan yang tidak senonoh. Di situ pun kegiatan mereka dilihat dan didokumentasikan oleh Bora. Cerita kembali ke sekolah. Terlihat Bora sangat memperhatikan Jaya, yang mana hal tersebut dikagetkan dengan ketua kelas yang datang menghampirinya. Saat itu pun Bora langsung memperhatikan dokumentasi yang dia punya kepada ketua kelas. Dan benar adanya bahwa ketua kelas tersebut emosi melihatnya. Ketua kelas tersebut langsung melakukan aksinya. Dimulai dengan teman sebangkunya yang diinterogasi oleh mereka. Di tempat lain, dia juga mencari tahu kegiatan sehari-harinya dari Jaya. Cerita berlalu ketika pagi hari. Saat hendak masuk rumah, ternyata ada ketua kelas dari musik datang ke rumahnya. Saat itu pun Jaya mendapatkan perlakuan yang tidak sepantasnya, dengan dalih bahwa Jaya telah berbohong kepadanya. Dan sadisnya, dia meninggalkan bekas luka bakar pada bagian tubuh milik Jaya. Malam harinya, Jaya menghampiri ketua kelas itu dan memintanya untuk tidak membulinya baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dia minta dengan baik-baik untuk tidak mengganggunya lagi. Akan tetapi, ketua kelas tersebut malah memperlakukannya dengan tidak baik. Jaya pun terpancing emosinya dan memberikan perlakuan yang tidak baik pula, agar dia tidak juga sewenang-wenang dalam berbicara tentang ayahnya. Ternyata, ketua kelas tersebut adalah orang kaya, yang mana dari hal kejadian itu, Jaya hendak dilaporkan dengan dugaan kekerasan dan pembulian di sekolahnya. Teman sebangkunya menjadi korban dalam hal itu. Dia juga tidak bisa berbuat banyak dalam membantu Jaya. Tepat keesokan paginya, kepala sekolah memanggil mereka untuk melihat kronologi yang terjadi. Dengan santainya, Jaya melihat teman-temannya yang berbohong di hadapannya. Ternyata lagi dan lagi, ibu dari ketua kelas tersebut adalah direksi dari sekolah itu.
Jadi, kita bisa pastikan bahwa Jaya sekarang sedang berada di ujung tanduk. Setelahnya, Jaya terlihat sangat emosional kepada ayahnya, karena ayahnya tidak mengerti Jaya itu sendiri. Jaya kesal karena ayahnya tidak bisa melihat situasi di dalam sekolah tersebut. Malamnya, dia bersama dengan ayahnya makan malam bersama. Karena masalah yang baru saja dihadapi, makan malam pun menjadi hampa dan hening. Keesokan harinya, dia mendatangi tempat di mana dia dulu belajar bernyanyi, yaitu di sebuah gereja. Akan tetapi karena minder dengan keadaannya sekarang, dia hanya bisa memberikan sebuah wejangan di depan pintu ruangan musik tersebut. Ternyata di sela-sela waktu kesibukannya, Jaya menyempatkan waktu untuk bisa menjaga toko agar bisa mendapatkan uang tambahan. Tepat keesokan paginya, saat sedang makan pagi bersama dengan orang tuanya, Jaya meminta ayahnya untuk menandatangani perjanjian kontrak kerjanya, karena dia masih di bawah umur. Ternyata dia beruntung mendapatkan ketua kepala toko yang berkuliah sebagai hukum. Saat itu pun dia meminta tolong kepadanya untuk membuatkan pernyataan terhadap kekerasan yang dialaminya. Tidak berselang lama, teman sebangkunya datang mengunjungi tokonya. Di sanalah teman sebangkunya banyak bercerita tentang hal yang terjadi di sekolahnya. Berita bahwa surat pernyataan dari Jaya sudah terdengar di hampir satu sekolahan. Ternyata lagi dan lagi bahwa ketua kelas dari paduan suara adalah orang terpenting di negaranya. Melalui bibinya, dia berkoordinasi dengan kepala sekolah agar tidak terjadi yang tidak diinginkan. Karena nama ketua paduan tersebut adalah mempengaruhi warisan yang akan dia terimanya. Tidak hanya sampai di situ, para geng wanita pun menghampiri teman sebangku dari Jaya. Dan diketahui bahwa hari ini adalah hari ulang tahun dari Jaya. Melalui percakapan ponsel yang dimiliki oleh teman sebangku dari Jaya. Tiba pada malam harinya. Ternyata banyak daripada geng wanita dan geng pria yang mengunjungi rumahnya untuk merayakan hari ulang tahun Jaya. Dan sesampainya mereka berbicara menjatuhkan harga diri dari Jaya. Tidak sampai di situ, dia pun mendapatkan perilaku yang tidak senonoh yang mengancam dirinya sendiri. Sedangkan di tempat lain bawah ayahnya, sedikit terlambat pulang karena begitu banyak pembeli pada malam itu. Sedangkan di rumah Jaya, terlihat dia semakin memprihatinkan karena semakin menjadi perilaku yang diberikan kepadanya. Karena tidak bisa berbuat banyak, ketua kelas tersebut memamerkan video yang barusan terjadi untuk diserahkan kepada ayahnya. Akan tetapi Jaya dengan sangat mohon, dia telah menyesal dengan perbuatannya melaporkannya kepada komite sekolahan. Teman sebangkunya yang tidak bisa berbuat banyak padanya. Pulangnya, dia terlihat sangat lesu dan sangat menyesal dengan dirinya yang tidak bisa berbuat banyak pada Jaya. Di malam yang sama, ayahnya bersama dengan pedagang lain sedang menikmati minuman jahat. Padahal dia selalu ingin pulang tepat waktu, akan tetapi selalu ditahan oleh teman-temannya. Keesokan paginya, ayahnya terlihat baru selesai pulang dari berjualan. Ketika dia hendak menemui Jaya, dia hanya melihat sebuah makanan yang dipersiapkan oleh Jaya kepada ayahnya. Ketika dia selesai pulang dari penjaga toko, dia dikejutkan oleh seseorang yang muncul. Dia adalah teman satu sekolahnya. Tidak hanya sampai di situ, silih berganti temannya selalu datang kepadanya dan memperlakukannya dengan tidak baik, dengan dalih bahwa mereka semua adalah dewan yang penting di negara tersebut. Tidak sampai di situ, teman geng perempuannya memaksanya untuk bekerja di bawah mereka. Jaya pun emosi karena dia telah menuruti semua perintah dan menarik laporan tersebut. Akan tetapi, diam diancam dengan video yang menjatuhkan harga dirinya. Dari situ pun dia menjadi budak penghibur pria hidung belang. Keesokan paginya, dia pergi ke sebuah danau untuk merenungkan semua perbuatan yang telah dia terima. Setelahnya, dia bersama dengan ayahnya sedang asik mengobrol. Dalam pembicaraannya, Jaya sedikit menyinggung tentang daerah yang mereka tinggali. Dan ada harapan besar dia bisa kembali tinggal di tempat sebelumnya dan meninggalkan semua kejadian yang dia alami sekarang. Karena Jaya tidak ada tempat untuk bercerita, dia mengungkapkan semua isi hati dan perasaannya di sebuah buku yang selalu dia tulis setiap harinya dan selalu disimpan di tempat kerjanya. 6 bulan kemudian, ada seseorang yang sedang mengecek barang di sebuah gudang dan menemukan sebuah buku yang dimiliki oleh Jaya. Tidak lama dari itu, ketua pemilik toko tersebut mendatangi ayahnya yang baru saja pulang dari tempat kerjaannya.
Dia pun langsung memberikan buku itu kepadanya. Ayahnya langsung membaca isi dari buku tersebut. Dan benar seperti yang kita duga, bahwa ayahnya bisa merasakan kesengsaraan dari anaknya selama ini. Tidak tinggal diam, ayahnya pun langsung mendatangi sekolah itu dan ingin melaporkannya semua kepada komite sekolahan. Akan tetapi, komite sekolahannya tidak menganggapnya serius karena keterbatasan fisik yang dimiliki oleh ayahnya. Dan ternyata diketahui bahwa Jaya selama 6 bulan tersebut telah meninggal dunia. Setelahnya, ayahnya langsung pergi ke kantor polisi untuk melaporkannya kasus putrinya. Akan tetapi sesuai dengan prosedur kepolisian bahwa tidak ada korban yang melihat kejadian tersebut, alhasil laporan ini tidak bisa diselidiki lebih lanjut. Menurut kepolisian bahwa anaknya bekerja sebagai penghibur hidung belang, yang mana hal itu tidak bisa diterima oleh ayahnya begitu saja. Malam harinya, teman sebangku dari Jaya datang ke rumah Jaya. Dia pun meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada ayahnya karena selama ini dia hanya bisa diam. Karena selama ini dia telah diancam oleh para orang-orang yang tidak mempunyai hati nurani. Setelahnya, ayahnya pun pergi ke sebuah gereja untuk mendoakan anaknya. Keesokan harinya, dengan kenekatan dan kekuatan yang dimiliki dari teman sebangku dari Jaya, memaksa dirinya untuk berbicara dan mengancam ketua geng perempuan tersebut untuk meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada orang tua dari Jaya. Karena kesempatan itu tidak dipakainya dengan baik, tiba-tiba ayah dari Jaya sudah menunggunya di belakang dan menyiramkan zat asam kepada mereka bertiga. Alhasil kulit mereka terbakar dengan sekejap. Kabar itu terdengar oleh ketua musik saat itu, dan dia mencoba untuk menghubungi orang-orang yang terkait dengannya. Namun tiba-tiba muncullah ayah dari Jaya dan menculiknya saat itu. Sesampainya di rumah lamanya, ternyata bukan hanya ketua musik tersebut, tetapi satu geng mereka telah dikumpulkan di situ. Satu persatu nyawa mereka telah melayang karena emosi yang sudah lama dia simpan. Tidak sampai di situ, dia pun juga meluapkan emosinya kepada pemilik ide tersebut, yakni ketua kelas dari ekskul musik, dan memperlakukannya dengan sadis. Di akhir cerita, kita akan melihat bahwa dia menangis atas perbuatan jahatnya kepada orang-orang yang telah melukai anaknya. Dengan keadaannya yang sekarang, dia hanya bisa mengingat masa-masa lalu terhadap anaknya yang dia sangat cintai. Sampai pada akhirnya, karena dia putus asa, dia pun menghampiri anaknya di surga di sana. Dalam film ini, kita bisa ambil cerita bahwa jangan pernah meremehkan orang yang ada di bawah kita, sekalipun dia saudara kita ataupun bukan. Karena jikalau mereka sudah terkenal mental, apapun bisa terjadi untuk melukai orang yang telah melukai hatinya. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari film ini, semoga dengan adanya film ini kita bisa melihat banyak hal positif dari kejadian yang dialami oleh Jaya. Kita melihat bahwa Jaya mengalami kesengsaraan yang begitu sangat menyakitkan. Semoga kita bisa memahami rasa sakit yang dirasakannya dan tidak melakukannya kepada orang lain. Dengan begitu, kejahatan-kejahatan yang tidak mengenakan hati kita juga bisa kita kontrol dengan baik agar orang lain tidak merasakan apa yang menjadi kesakitan kita yang pernah kita rasakan. Akhir kata, jadilah orang baik dan jangan pernah menyakiti seseorang. Kalau menurut kalian, kesimpulan apa yang bisa kalian dapat dari film ini? Tulis di kolom komentar. Untuk kalian yang sudah menonton alur cerita film ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe dan like untuk dalam bentuk dukungan kalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu bisa menjadi pribadi yang lebih positif setiap harinya.